Ada 11 tanda atau kriteria KPM PKH yang tidak bisa dilanjutkan bantuannya pada tahap keempat tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan Agustus kemarin, anggota PKH yang di-SK-kan sebagai penerima sudah 100% tersalurkan ya teman-teman. Dan pada bulan September ini berkah bagi KPM PKH, baik itu peserta PKH murni maupun PKH BPNT mendapat bantuan BLT pengalihan subsidi BBM. Dan rasa-rasanya tidak lama lagi adalah penjadwalan pencairan PKH tahap yang keempat. Jika saja tidak ada kendala, maka pencairan itu bisa jadi di bulan Oktober. Ya, kita berharap yang baik-baik saja ya teman-teman. Siapa tahu itu adalah menjadi doa yang diijabah oleh sang pemilik rezeki. Mari kita aminkan saja teman-teman. Namun, teman-teman, di sini ada sedikit informasi penting terkait penerima PKH dari waktu ke waktu. Ada yang tergraduasi atau tercoret dari kepesertaan PKH. Dan ada pula yang menjadi peserta baru. Nah, ini teman-teman harus ketahui sejak dini. Karena dengan mengetahui penyebab-penyebab bantuan tidak cair, bisa diantisipasi agar ke depannya bantuan bisa cair kembali. Sebagai catatan penting bagi teman-teman, data PKH itu diambil dari data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan perankingan tingkat kemiskinan. Dan ya, data DTKS itu sangatlah dinamis atau berubah-ubah mengikuti tingkat kesejahteraan yang diupdate tiap bulannya. Nah, oleh karena itu, penerima bantuan sosial atau bansos bisa saja pada tahap ini masih lancar bansosnya, namun pada tahap berikutnya tidak lagi. Begitupun sebaliknya. Teman-teman, agar tidak heran atau kaget penyebabnya, ada beberapa tanda atau kriteria yang bisa diketahui oleh KPM sendiri, penyebabnya dan tentunya bisa mengantisipasi jika memang masih memenuhi syarat untuk tahap berikutnya. Teman-teman, KPM itu sendiri sebenarnya bisa mengenali apakah nantinya bisa lanjut menjadi penerima bansos atau tidak. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat 12 kriteria atau tanda yang bisa dikenali dan untuk mendeteksi apakah bantuan masih cair atau tidak cair lagi di tahap berikutnya akan kita jadikan topik menarik kali ini. Namun, yang baru berkunjung dan belum berlangganan di channel kesayangan kita ini, langsung klik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sedikitnya 12 kriteria yang bisa dideteksi oleh keluarga penerima manfaat yang akan kami sebutkan untuk membantu KPM yang bisa diprediksikan pada pencairan berikutnya. Tidak lagi menerima bantuan sosial PKH maupun bantuan sosial pemerintah yang berbasis data DTKS. Nah, Sobat YouTube, apa saja kriteria atau tanda-tanda yang langsung berhubungan dengan tidak cairnya bantuan? Yang pertama, data tidak padan antara Dukcapil dengan DTKS atau 6NJ. Poin pertama ini adalah yang paling menentukan cair tidaknya bantuan teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengenali tanda ini dengan memeriksa KTP, KK, dan kartu merah putih atau KKS-nya. Jika ada perbedaan nama dari salah satu dokumen ini, misalnya nama di KK berbeda di KTP, atau tanggal lahir di KK berbeda di KTP, atau bahkan nama ibu kandung dalam KK tidak tercantum, nah ini semua adalah berkaitan data tidak padan ya teman-teman. Nah selanjutnya tanda kedua, pengurus ada di 6NJ, namun ART tidak ada atau tidak memiliki anggota keluarga, sehingga terdeteksi non-bansos di 6NJ. Misalkan dalam satu keluarga teman-teman, dalam satu kakak itu terdiri dari 3 atau 4 anggota keluarga. Namun pada 6NJ hanya terdaftar 2 keluarga saja atau bahkan hanya 1 orang saja. Contohnya, yang mengurus rumah tangganya saja yang terdeteksi di situs 6NJ.
Sedangkan anggota rumah tangga yang lain seperti suami, istri, ataupun anak-anaknya itu tidak ada dalam daftar keluarga di 6NG. Hal ini juga bisa menjadi masalah bantuan teman-teman tidak cair lagi. Hal ini kebanyakan dialami oleh para penerima manfaat PKH karena sistem bantuan PKH itu didasarkan kategori keluarga yang menjadi syarat penerima bantuan, misalnya balita, anak sekolah, keluarga lansia. Selanjutnya tanda yang ketiga teman-teman, ART ada di 6NG namun pengurus tidak ada di 6NG. Hal ini kebalikan pada poin kedua tadi ya teman-teman. Nama pengurus justru tidak terdaftar pada aplikasi 6NG. Malah anggota keluarganya yang masuk dalam aplikasi 6NG. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, sudah pasti tidak menerima bansos seperti PKH maupun BPNT. Lanjut, tanda keempat, pengurus atau kepala keluarga terverifikasi dan validasi tidak layak 6NG. Nah, sistem kelayakan pada 6NG diupdate secara berkala oleh pengguna ataupun operator 6NG di kantor desa kelurahan setempat. Penentuan kelayakan dilihat dari kehidupan KPM yang sudah membaik atau sejahtera. Dan apakah KPM masih memiliki kategori penerima dan atau terdeteksi meninggal maupun keluar wilayah. Ketidaklayakan juga jika dalam keluarga yang ada dalam kartu keluarga terdeteksi ada yang sudah PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD maupun pensiunan TNI Polri. Lanjut, tanda kelima, kategori ART, padan Capil dan di DTKS tapi tidak padan Dapodik atau EMIS. Hal ini berarti bagi KPM yang memiliki komponen usia pendidikan untuk PKH. Harus padan datanya di sistem sekolah baik itu Dapodik untuk sekolah umum ataupun EMIS untuk sekolah agama. Jadi, anggota keluarga ataupun anak ini tidak padan data Dukcapil dan DTKS-nya padan. Namun di Dapodiknya ini tidak sama datanya. Dan ini juga dipastikan bantuan PKH-nya tidak akan cair. Tanda keenam, ART tidak satu kakak dengan pengurus karena terjadi pemecahan kakak. Pindah luar wilayah kabupaten atau cerai mati ataupun hidup. Jadi jika ada ART sudah memiliki kakak baru sendiri, maka sudah pasti tidak masuk bantuan lagi dari kepala rumah tangga atau pengurus. Dan sudah dipastikan untuk yang ART anggota keluarga tersebut sudah tidak terhitung dalam penerima bansosnya. Lanjut tanda ketujuh. Belum rekam EKTP bagi pengurus kepala keluarga dan ART yang sudah berusia 17 tahun. Bila terdapat anggota rumah tangga yang usianya di atas 17 tahun atau belum memiliki KTP elektronik, maka sudah dipastikan tidak akan cair bantuannya. Tanda ke-8, gagal omspan karena beda data antara Dukcapil DTKS dengan data bank. Jadi ketiga elemen antara data Dukcapil, DTKS, dan di bank benar-benar harus sinkron, harus sama. Kalau di antara ketiga data ini ada salah satu yang tidak sama, itu bisa bermasalah, yang bisa mengakibatkan bantuannya tidak cair. Ketidaksamaan itu bisa dari penulisan nama, misalnya nama Muhammad Ansor ternyata tertulis Muh Ansar. Selanjutnya, penggunaan tanda baca kalau di namanya satunya ada tanda petik dan data bank tidak memiliki tanda baca, misalkan nama Masud, tapi data pada bank tertulis Masud. Ada juga kasus yang berbeda, spasi dan sebagainya. Nah, itu bisa dipastikan bantuannya juga akan bermasalah sehingga tidak cair. Tanda ke-9, ART sudah menikah, tamat atau putus sekolah atau meninggal dunia untuk program Keluarga Harapan atau bantuan PKH. Jika ART anggota keluarga ini telah menikah ataupun sudah tamat sekolah maupun putus sekolah, sehingga hal ini tentunya tidak terdaftar lagi di Dapodik. Hal ini pun sudah pasti juga komponen dari ART itu sudah tidak terhitung dalam bantuan sosial PKH. Tanda ke-10, pengurus terbaca satu kakak dengan ART yang berstatus sebagai ASN atau TNI Polri ataupun pensiunan. Dikala dalam satu keluarga, jika ada yang terdaftar sebagai PNS atau terdeteksi, maka menyebabkan bantuannya tidak cair.
Tanda ke-11, masuk ke dalam catatan verifikasi dan validasi SAGIS hasil geotagging. Nah, ini pada bulan Juli kemarin yang rumahnya difoto, dan jika hasil foto ini ternyata KPM-nya sudah terdeteksi sejahtera ataupun mampu, maka menyebabkan bantuan PKH-nya terputus. Dan mungkin juga bantuan sosial lainnya juga ikut terputus ya teman-teman. Berikutnya, tanda ke-12, KTP atau KK belum online. Ini yang sudah dialami waktu itu yang waktu perbaikan data di tahun 2021, tepatnya mulai bulan April ataupun Juni kemarin. Ini yang mengakibatkan banyak KPM yang tidak cair bantuannya ataupun terputus bantuannya. Nah, selain ke-12 kriteria tadi, bisa juga terjadi karena adanya kesalahan sistem atau kesalahan penginputan data yang dikerjakan oleh operator, baik itu di Capil, operator 6NG, dan lain-lain. Nah, hal ini diistilahkan dengan human error atau kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Nah, karena semuanya juga yang mengerjakan itu adalah manusia walaupun secara by system, komputer atau sistem online. Namun pada intinya sebelum di-online-kan atau sebelum disistemkan, tentunya juga manusia yang mengerjakan sehingga human error atau kesalahan itu sudah dipastikan juga bisa saja terjadi. Jadi ya teman-teman, 12 kriteria atau tanda-tanda yang bisa dideteksi sendiri oleh keluarga penerima manfaat, baik itu dari KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM PBI, untuk melakukan deteksi nama ada di DTKS, bisa mengeceknya melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan melihat pada kolom status dan periode salur berjalan. Untuk jadwal PKH tahap 4, jadwal pencairannya itu jatuh di rentang bulan Oktober, November, dan Desember. Teman-teman semua, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Dan yang belum berlangganan berita, jangan ragu untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.